Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya, Bapak Gatot. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai sistem dan struktur politik serta ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer dari kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk bagian yang pertama, yakni terkait dengan perkembangan politik masa demokrasi liberal. Untuk materi kesempatan hari ini, kompetensi dasar dan indikator, ini sudah memasuki poin 3.2, di mana nanti harapannya Ananda bisa menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan juga terpimpin. Ini ada 2 poin. Yang pertama kaitan nanti demokrasi liberal, untuk yang poin keduanya kaitan dengan demokrasi terpimpin. Dan untuk ini KD 4.2-nya itu harapannya nanti Ananda bisa menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Tujuan dari pembelajaran kali ini itu harapannya melalui metode pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin dengan sikap penuh religius, kejujuran, teliti, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan dapat menerima pendapat orang lain. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa poin terkait dengan perkembangan politik masa demokrasi liberal yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, sebagai dasar dari pelaksanaan demokrasi liberal sendiri, itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950, di mana pada waktu Indonesia memperingati hari jadinya yang kelima, pada waktu itu juga harus dibubarkan, dan kita juga melihat nanti bagaimana akhirnya Indonesia kemudian kembali lagi menjadi bentuk NKRI, di mana memang undang-undang ini pada waktu itu ini dibuat oleh Mr. Supomo, yang memang kita ketahui di masa sebelumnya juga perannya sangat besar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Di poin selanjutnya kaitan dengan amanat dari UUDS 1950, ini Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan kabinet parlementer. Makanya kita mengenal masa ini dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Alasan mengapa Indonesia menganut demokrasi liberal sebagai negara yang baru mendapatkan pengakuan kedaulatan, nah ini Indonesia masih perlu menggali ini ya, dukungan dan juga simpati dari negara-negara, khususnya negara barat ya. Dan juga Soekarno pada waktu itu masih mencari sistem pemerintahan yang tepat bagi Republik Indonesia ya. Ya, kalau kita cermati juga dalam perkembangannya sistem pemerintahan demokrasi liberal ini memang tidak cocok ya. Karena memang kita bisa melihat selama 9 tahun kurun waktu pelaksanaan demokrasi liberal, ini kabinet saling ini ya, jatuh bangun ya. Dalam arti di sini saling bergantian selama 9 tahun, ada 7 kabinet ya nanti yang akan memimpin, yang mana akan kita bahas satu persatu, yang mana memang ini sesuai apa yang disampaikan oleh Wilopo ya, yang pernah menjadi pemimpin kabinet di masa demokrasi parlementer atau liberal, di mana menurut Wilopo pada waktu itu zaman kabinet silih berganti, zaman yang melalaikan pembangunan berencana, itulah biasanya menjadi sebutan zaman ini. Ini ditulis oleh Wilopo setelah beliau selesai ini ya, menjabat sebagai pimpinan di kabinet di masa ini ya, demokrasi parlementer. Dan beliau juga menambahkan, meskipun ini ya di sisi yang lain ini ada sisi negatifnya, tapi kita bisa lihat juga ada sisi positif dari pelaksanaan demokrasi parlementer. Ini juga sesuai yang disampaikan oleh Wilopo. Dengan tegas beliau menyampaikan, sebaliknya harus diakui bahwa zaman ini telah menjadi zaman sejarah untuk kita ya, karena sejak Indonesia merdeka dan berlangsung hampir 1 abad,
itu banyak unsur-unsur di dalamnya yang patut kita pelajari ya. Memang demokrasi parlementer ini juga sebagai ajang oleh masyarakat ya untuk nanti bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya melalui partai politik yang menjadi ciri di masa demokrasi parlementer ini. Ya, kalau kita lihat ini sedikit mereview saja bahwa pelaksanaan demokrasi liberal ini dalam kurun waktu 1950 sampai 1959 ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI ini menekankan hubungan luar negeri ya, dan nanti mengarah pada perjuangan untuk pembebasan Irian Barat ya. Dimana memang kalau kita lihat di masa demokrasi parlementer ini ada dua partai yang saling ini ya, saling mendominasi di pemerintahan pada waktu itu, dan juga kita bisa melihat memang di masa ini partai yang terbesar ya nanti itu ada dua ya di awal masa demokrasi parlementer ya, ini dari Masyumi sendiri dan juga dari PNI. Ya, kita akan coba bahas ini secara garis besar saja untuk kabinet yang memimpin di masa demokrasi parlementer. Ini yang pertama ada Kabinet Natsir dari 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Ini bisa dikatakan hanya sebentar ya. Kurang lebih ini hanya sekitar 7 bulan. Ini termasuk singkat. Kita lihat Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi ini program kerjanya ini bisa Ananda cermati ya. Itu meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen, menyempurnakan ini ya peralatan perangnya ya, angkatan perangnya, perjuangan masalah Irian Barat, ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerjanya sendiri itu masih berkutat kaitan dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Dan yang ketiga perundingan dengan Belanda terkait dengan masalah Irian Barat. Di sisi lain memang di Kabinet Natsir ini juga menyimpan kegagalannya. Karena kita bisa melihat nanti ada serangkaian pemberontakan di dalam negeri ya yang terjadi, yaitu ada DITII, Andi Ayis, APRA, RMS, dan yang kedua kaitan dengan ini ya masalah perundingan Irian Barat ya yang juga gagal, yang akhirnya membuat Natsir ini mengembalikan mandat ya. Di poin kedua ini ada Kabinet Sukiman terhitung dari tanggal 26 April 1951 sampai 1952. Ini hampir setahun ya ini kalau untuk Sukiman, jadi cukup lama. Ini kabinet dari koalisi Masyumi dan PNI. Kita bisa lihat juga program kerjanya ada 4. Yang pertama adalah kaitan dengan tindakan tegas ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, karena di masa sebelumnya diwarisi oleh serangkaian ini ya perpecahan yang terjadi di daerah ya, adanya pemberontakan-pemberontakan. Yang kedua memperbarui hukum agraria. Ini kaitan karena masih banyak juga hukum-hukum Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu ya, terutama kaitan dengan hukum agraria ya. Yang ketiga mempersiapkan pemilu. Keempat memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerjanya kita bisa melihat hambatan kondisi keamanan, persetujuan berbagai elemen politik. 3 permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia ya. Dan kita bisa melihat kegagalannya ini nanti ada kaitan dengan peristiwa Mutual Security Act dengan ini ya USA ya, dimana memang nanti akhirnya Sukiman dianggap tidak netral karena memihak blok barat. Akhirnya juga Sukiman mengembalikan mandat ya dari sini. Di kabinet ketiga ada Kabinet Wilopo terhitung dari tanggal 19 Maret sampai 2 Juni 1953. Ini juga cukup lama, 1 tahun lebih, di mana kabinet ini merupakan kabinet yang diusung oleh koalisi PNI, Masyumi, dan Nidobel ya. Dan kita bisa melihat program kerjanya ada 4 sama seperti sebelumnya, masih kaitan nanti dengan penyelenggaraan pemilu, tapi juga nanti fokus di sini ada peningkatan untuk taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat. Dan ketiga juga masih sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya, masalah Irian Barat. Dan keempat menjalankan politik luar negeri bebas aktif, juga ini masih sama ya. Untuk
hasil kerja sendiri ada 3 ya yang menjadi poin penting di sini. Nanti kaitan dengan hambatan yang terjadi di daerah, seperti nanti memang kita bisa mencermati munculnya ini ya, pemberontakan di daerah yang nanti kaitan dengan sistem pemerintahan. Juga nanti yang kedua, konflik angkatan darat ya, nanti yang berujung peristiwa 17 Oktober 1952, di mana memang nanti akhirnya ini membuat kabinet Wilopo ini digoyang untuk susunan kabinetnya. Dan juga akhirnya memang nanti kita bisa melihat akhirnya ketika nanti ada juga mosi tidak percaya dari pihak oposisi, itu akhirnya membuat Wilopo ini harus mengembalikan mandatnya ya. Dan di poin ketiga kaitan hasil kerja itu juga masih ada kaitan dengan peristiwa lokal di daerah, ya ini terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara pada waktu itu ya. Keempat, ini ada Kabinet Sastro Amijoyo I periode pertama ya, dari tanggal 31 Juli sampai 1953 sampai 24 Juli 1955. Ini koalisi dari Partai PNI dan juga Nahdlatul Ulama, karena pada waktu itu NU juga kemudian ini ya menjadi partai yang cukup kuat di ini pemerintahan. Kita bisa lihat programnya ada 5, masih sama ya secara garis besar dengan periode sebelumnya. Cuma memang nanti pertikaian politik ini semakin menguat ya, yang nanti di mana di masa setelah Sastro Amijoyo ini kan kemudian muncul pemilu yang pertama ya. Hasil kerja nanti pembentukan panitia pemilu. Yang kedua, sukses menyelenggarakan KA di Bandung. Hubungan dengan Cina membaik ya. Ini salah satu yang paling monumental mungkin di masa demokrasi parlementer, karena banyak prestasi yang diraih ya selama ya bisa dikatakan ya kurang dari setahun kurang 1 minggu ya. Kegagalan sendiri ini perjuangan kaitan dengan Irian Barat ini masih belum berhasil ya. Juga munculnya berbagai pemberontakan dan juga di tubuh TNI Angkatan Darat ini terus bergejolak ya, dimana nanti memang muncul Ahmad Nasution ya, itu yang ini digantikan oleh Bambang Sugeng ya pada waktu itu. Dan poin ini kelima, di kabinet yang kelima itu kita bisa melihat bahwa kabinet nomor 5 itu dipimpin oleh Burhanuddin Harahap, ini dari Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 ya. Ini tidak sampai 1 tahun, ini hanya sekitar 7 bulan ya ini kabinet Burhanuddin, di mana kabinet ini dari Partai Masyumi ya, diusung dari Partai Masyumi. Kita juga bisa melihat program kerjanya ada 3, itu lebih ke perbaikan kondisi sebelumnya ya, karena kita bisa melihat nanti di poin ketiga adalah membenahi konflik intern di tubuh Angkatan Darat sendiri ya, yang terpecah di masa sebelumnya. Kita juga bisa melihat nanti kaitan dengan hasil kerja ya, itu akhirnya di masa ini terselenggara pemilu yang pertama ya 1955, di mana nanti pemilunya dibagi ke dalam 2 ini ya waktu ya, 2 sesi. Yang pertama nanti untuk pemilihan ini ya anggota DPR dan juga nanti badan konstituante ya. Nah, nanti kita juga bisa melihat nanti ditangkapnya Mr. Yodi Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. Akhirnya nanti Ahmad Nasution diangkat kembali menjadi Kasat, dan nanti yang poin terpenting adalah nanti ini ya, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda ya, yang mana ini merupakan organisasi yang dibentuk ketika permasalahan ini ya, masalah Indonesia dengan Belanda kaitan terutama nanti Irian Barat itu belum juga selesai. Dan di kegagalan sendiri itu komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru ya, karena memang bisa dikatakan nanti partai pemenang pemilu ini semakin kuat ya nanti kedudukan di pemerintahan dan juga nanti dalam menjaring masyarakat pada waktu itu ya. Ya, kita bisa lihat di pemilu 1955
itu dibagi ke dalam 2 tahap ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk bulan September ini untuk memilih anggota DPR, yang kedua nanti untuk memilih anggota konstituante, di mana nanti 4 partai pemenang pemilu, itu yang pertama ada Masyumi, PNI, NU, dan juga PKI. Yang keenam ini ada Kabinet Sastro Amijoyo Jilid 2 ya, ini atau periodenya yang kedua dari tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Jadi ini hampir setahun juga, ini kurang 10 hari ya. Kita bisa lihat di Kabinet Sastro Amijoyo yang kedua ini memang programnya lebih nanti perjuangan untuk ini ya, istilahnya untuk ini ya, menjalankan program yang sebelumnya itu sudah menjadi program kabinet sebelumnya. Ini usahakan di masa Sastro Amijoyo ini segera diimplementasikan ya, dilaksanakan, karena memang kalau kita cermati kan program dari kabinet satu dengan kabinet yang lain itu kan hampir sama ya, dan kita bisa melihat juga memang nanti ada keinginan untuk menyeimbangkan APBN, itu juga menjadi salah satu poin terpenting di masa ini ya, karena kita bisa melihat anggaran pada waktu itu juga memang lebih banyak terpusat di Jawa ya. Makanya kita bisa melihat juga serangkaian pemberontakan yang sudah kita pernah bahas sebelumnya di bab 1 itu menjadi salah satu ini ya, poin penting dan juga yang menjadi ini ya, latar belakang utama kaitan dengan munculnya pemberontakan di daerah. Untuk kegagalan sendiri kita juga bisa melihat ya, nanti memang pemerintah ini masih fokus terhadap pusat ya, jadi memang belum memikirkan daerah-daerah, dan juga nanti sentimen anti Cina juga muncul kembali, dan juga gerakan separatis itu juga akhirnya di beberapa daerah yang sebelumnya sudah selesai itu kembali mencuat ya. Dan bagian terakhir kaitan dengan ini ya, kabinet di masa demokrasi parlementer ini sedikit unik, karena kabinet terakhir ini dikenal juga dengan kabinet karya atau yakin kabinet ya, di mana kabinet ini dipimpin oleh Juanda dari tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Jadi ini kita bisa melihat ya, untuk masa ini 2 tahun lebih ya, ini paling lama sendiri. Dan juga yang unik dari kabinet ini disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Jadi seperti nanti ada menteri ekonomi ya, itu yang ahli ekonomi, terus nanti yang bidang pembangunan itu dari bidang yang ahli pembangunan. Untuk program kerja sendiri kita bisa melihat ada 5 poin penting di sini. Yang pertama pembentukan Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik, ketiga melancarkan pembatalan hasil KMB, keempat memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI, dan kelima mengintensifkan program pembangunan. Kalau kita cermati memang secara garis besar ini merupakan kumpulan ini ya, program kerja dari kabinet sebelumnya. Cuma memang di sini nanti lebih ditekankan karena ini yang menjalankan adalah yang ahli ya di bidangnya itu, makanya bisa dikatakan kabinet ini yang paling sukses di masanya ya, di masa demokrasi parlementer. Ini indikatornya kita bisa melihat dari waktu menjabatnya yang lama ya, cukup lama, 2 tahun lebih. Ini dibandingkan yang lain kan mungkin hanya 7 bulan sampai setahun, itu kan cepat ya. Makanya kita bisa melihat kabinet ini mungkin kalau kita beri penilaian ini adalah kabinet yang paling sukses. Dan juga di masa ini nanti hasil kerjanya pembersihan pejabat ini yang terbukti korupsi ya, dan juga nanti ada konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. Dan yang menjadi ciri khas ini utama di masa ini adalah nanti munculnya apa yang kita kenal dengan deklarasi Juanda, di mana memang deklarasi Juanda ini nanti ini ya menentukan batas wilayah Indonesia ya, yang mana memang pada waktu itu di tahun 1950-an itu masih menjadi persengketaan, terutama nanti dengan wilayah Malaysia dan juga Singapura. Dan poin kegagalannya di kabinet Juanda ini masih tetap muncul pemberontakan ya di daerah, yang mana memang ini sebenarnya juga warisan dari masa sebelumnya. Cuma memang di masa kabinet Juanda ini belum terselesaikan ya untuk masalah
pemberontakan ini. Dan nanti memang baru akan selesai di tahun 60-an seperti nanti kasus DITII dan juga nanti pemimpin RMS ya. Itu juga baru tertangkapnya di tahun 1960-an. Ya, baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Intinya dari masa demokrasi parlementer ini kita bisa melihat kabinet itu menjadi salah satu garda terdepannya untuk mengatur pemerintahan di Indonesia pada waktu itu. Dan kita bisa melihat memang era ini adalah era liberal ya, seperti yang disampaikan oleh Wilopo tadi, di mana di masa ini ya nanti antar kabinet itu saling ini ya, saling sikut ya bahasanya, saling mencari celah untuk menjatuhkan kabinet yang satu dengan yang lain. Baik, mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.